Pernah nggak sih, kamu ngerasa disakiti justru oleh orang terdekat? Bukan oleh orang asing, bukan oleh mereka yang memang berniat jahat, tapi justru oleh orang yang kamu sayangi. Keluargamu sendiri, tetanggamu yang setiap hari kamu sapa, bahkan sahabat yang dulu kamu anggap seperti saudara. Kamu nggak pernah nyangka, ternyata mereka bisa melukai. Kata-kata yang menyindir, sikap yang menyudutkan, atau bahkan pengkhianatan yang datang diam-diam. Rasanya nggak masuk akal. Kenapa luka itu datang dari orang yang paling kita percaya? Kadang kamu diam, bingung harus marah atau memaafkan. Bahkan ingin menangis, tapi nggak tahu harus di hadapan siapa. Rumah yang dulu jadi tempat pulang, sekarang seperti ruang asing yang penuh tekanan. Dunia seakan mengecil, dan hatimu makin terasa sendiri. Tapi di balik perihnya ujian itu, mungkin Allah sedang mengetuk hati kita, menyentuh titik paling lemah dalam diri kita, agar kita kembali menguat, agar kita belajar makna sabar yang sesungguhnya. Karena bisa jadi, ini bukan sekadar cobaan, tapi cara Allah mendekatkan kita padanya. Kita sering mengira bahwa ujian itu datangnya dari luar, dari orang yang tidak kita kenal, dari musuh yang jelas-jelas menunjukkan kebencian. Tapi dalam kenyataannya, yang paling sering menguji kita justru adalah orang-orang yang paling dekat. Yang menyindir, bukan orang jauh, tapi saudara sendiri. Yang membicarakan di belakang, bukan musuh, tapi tetangga yang kita bantu saat mereka kesusahan. Yang mengkhianati, bukan lawan, tapi sahabat yang dulu kita bela habis-habisan. Dan ketika itu terjadi, kita seringkali merasa hancur. Tapi tahukah kamu, ini bukan karena Allah membenci. Justru karena Allah sedang mendewasakan. Allah ingin hati kita lebih kuat, lebih lapang, lebih bersih dari harapan kepada manusia. Karena terkadang, kita terlalu bergantung pada orang. Kita menaruh harapan pada makhluk. Lalu Allah hadirkan rasa kecewa, agar kita kembali bersandar hanya padanya. Itulah realita hidup, bahwa luka yang paling dalam, kadang datang dari tangan yang paling sering menggenggam kita. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk kita menjadi lebih kokoh. Dalam pandangan manusia, ujian sering dianggap sebagai hukuman. Tapi dalam pandangan Islam, ujian justru bisa jadi tanda cinta. Allah tidak menjanjikan hidup yang selalu mulus. Tapi Allah menjanjikan bahwa setiap kesulitan mengandung hikmah, dan setiap luka membawa pahala, selama kita bersabar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Lihatlah, bahkan dalam ujian, Allah masih menyelipkan kabar gembira. Bagi siapa? Bagi mereka yang sabar. Karena sabar adalah tanda keimanan. Dan ujian adalah ladang untuk menumbuhkan sabar itu. Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya." Bukhari. Ini artinya, ketika kamu sedang diuji, bisa jadi itu adalah bukti bahwa Allah sedang memilihmu. Allah ingin mengangkat derajatmu. Allah ingin menjadikanmu lebih kuat, lebih dekat, dan lebih layak menerima kebaikannya yang besar. Maka jangan anggap ujian sebagai bentuk kebencian. Justru sebaliknya, ia adalah bentuk kasih sayang, yang kadang datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan, tapi sangat kita butuhkan. Pernahkah kamu bertanya, kenapa justru orang terdekat yang seringkali menjadi ujian terberat dalam hidup kita? Kenapa bukan orang asing? Kenapa bukan mereka yang tak kita kenal? Karena orang-orang terdekat, mereka tahu kita luar dalam. Mereka tahu cerita hidup kita, tahu kelemahan kita, tahu luka-luka lama yang kita sembunyikan. Dan seringkali, tanpa sadar, mereka menyentuh titik paling rapuh dalam diri kita. Itulah kenapa ujiannya terasa lebih menyakitkan. Karena datangnya bukan dari luar, tapi dari lingkaran yang paling kita percaya. Tapi justru disitulah pelajaran besar dari Allah. Bahwa sabar itu bukan hanya ketika kita dihadapkan pada orang asing yang tidak mengenal kita. Tapi sabar yang paling berat adalah sabar kepada mereka yang kita cintai. Sabar saat dikhianati saudara. Sabar saat disalahpahami keluarga.
Sabar saat dibicarakan oleh teman sendiri. Karena Allah tahu, jika kita bisa bersabar dalam ujian dari orang terdekat, maka kita sedang belajar menjadi hamba yang kuat. Hamba yang hatinya tak mudah goyah, karena sandarannya bukan lagi manusia, tapi hanya Allah semata. Maka jangan heran, jika yang paling menyakitimu justru yang paling kamu cintai. Mungkin Allah sedang ingin mengajarkanmu untuk mencintai dengan lebih bijak dan menggantungkan hati hanya padanya. Saat disakiti oleh orang terdekat, reaksi pertama kita mungkin ingin membalas, ingin menjauh, atau bahkan ingin melawan. Tapi Islam mengajarkan respon yang jauh lebih mulia, lebih tinggi, dan lebih berat, sabar. Lihatlah kisah Nabi Yusuf, alaihi salam. Dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Dibuang ke dalam sumur gelap, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa kesalahan. Tapi apakah beliau membalas dengan amarah? Tidak. Ia memilih diam, sabar. Dan akhirnya Allah angkat derajatnya dengan cara yang tak disangka. Begitu juga Rasulullah, saat diusir, dihina, bahkan dilempari batu oleh penduduk Taif. Luka mengalir dari tubuhnya, tapi yang keluar dari lisannya, bukan kutukan, tapi doa. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Inilah Islam. Agama yang mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik, meski dibalas dengan keburukan. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita ingin kuat di hadapan Allah. Dan yang terpenting, doakan mereka. Bukan untuk membalas, tapi karena bisa jadi, mereka adalah jalan kita menuju surga. Mungkin dengan kesabaran kita menghadapi mereka, Allah ampuni dosa-dosa kita. Mungkin lewat luka itu, Allah angkat derajat kita di sisinya. Maka saat kamu merasa tersakiti, jangan buru-buru marah. Mungkin itu adalah kesempatan terbaikmu untuk menunjukkan siapa dirimu di hadapan Allah. Setiap ujian, sekecil apapun, bukan datang tanpa maksud. Di balik air mata dan hati yang terluka, selalu ada pelajaran berharga yang Allah titipkan. Ujian adalah proses tazkiyah, penyucian jiwa. Allah sedang membersihkan hati kita dari rasa sombong, dari rasa terlalu bergantung pada manusia, dari harapan yang salah arah. Semakin dalam luka itu, semakin dalam pula pembersihannya. Karena melalui rasa sakit, Allah mengajarkan sabar. Melalui pengkhianatan, Allah mengajarkan ikhlas. Dan melalui rasa sendiri, Allah ingin kita kembali dekat hanya padanya. Maka bersyukurlah atas ujian. Karena itu tanda bahwa Allah masih peduli. Ia masih mau menyentuh hatimu, membentukmu, dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Dan satu hal yang tak kalah penting, jangan sampai kita yang menjadi ujian bagi orang lain. Jangan sampai kita menjadi penyebab tangis dan kecewanya hati-hati yang mencintai kita. Karena mungkin saja, luka yang kita beri pada orang lain, kelak kembali kepada kita. Ujian bukan hanya untuk dilalui, tapi untuk direnungi. Karena dari sanalah kita tahu, siapa diri kita sebenarnya, dan seberapa dalam hubungan kita dengan Allah. Kadang kita nggak habis pikir, kenapa orang yang menyebalkan itu harus hadir dalam hidup kita? Kenapa bukan orang jauh, tapi justru mereka yang tinggal satu rumah, satu lingkaran pertemanan, satu lingkungan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, bisa jadi mereka bukan hadir untuk menjatuhkan kita, tapi untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Mereka yang menyakiti hari ini, mungkin adalah jalan pahala kita besok. Mereka yang menguji kesabaran kita hari ini, bisa jadi penyelamat kita di akhirat nanti. Selama kita sabar, selama kita tidak membalas dengan keburukan yang sama. Karena bukan soal bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi bagaimana kita memilih untuk merespons dengan iman. Sekarang, tarik napas yang dalam, dan ucapkan dalam hati, "Ya Allah, berikan hidayah padanya, dan tenangkan hatiku. Jangan jadikan aku pembalas luka, tapi jadikan aku penjaga sabar."